Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tahun ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, bulan di mana neraka ditutup, surga dibuka seluas-luasnya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir nanti. Muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ada dua waktu ibadah, yaitu waktu siang dan waktu malam, di mana kalau kedua ibadah ini dilaksanakan karena keimanan dan mencari pahala, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Yang sering kita dengar, kalau yang siang hari berarti yang hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih, yang artinya barang siapa puasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Som ini berarti dilaksanakan pada siang hari. Kemudian waktu yang kedua yaitu malam hari, yang hadisnya man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Barang siapa melakukan qiyam lail, qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang keutamaan amalan di malam bulan Ramadan. Secara bahasa, arti man qoma Ramadan ialah berdiri di bulan Ramadan. Dan amalan yang paling dekat dengan posisi berdiri adalah sholat. Maka artinya lebih dekat pada berdiri untuk sholat pada malam-malam di bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke amalan Ramadan, berkah yang dapat kita lihat secara langsung karena berlimpahnya pahala. Misalnya ada orang yang pada kesehariannya itu sholat isya-nya sendirian, sholat isya di rumah. Kemudian karena berkahnya bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ini orang pergi ke masjid dengan berbondong-bondong, bahkan dengan sukacita untuk melaksanakan sholat isya dan taraweh. Kalau di luar bulan Ramadan orang ini atau kita mungkin sering sholat sendiri di rumah, pahalanya hanya satu. Kemudian pada bulan Ramadan sholatnya dilaksanakan di masjid, maka pahalanya berkali-kali lipat. Kalau kita hitung misalnya sholat sendiri pahalanya 1 derajat, kemudian sholat di masjid 27 derajat lebih baik. Itu dari pelaksanaannya. Kemudian dari langkahnya ke masjid, yang biasa di rumah sekarang menuju ke masjid. Ada hadis yang menjelaskan seorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan 1 pahala. 1 pahala, kemudian dihapuskan 1 dosa, dan diangkat derajatnya 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbandingannya dari berangkat ke masjid saja sudah ada perbedaan. Yang biasa sholat di rumah hanya 1 derajat, kemudian dia berangkat ke masjid, yang pertama langkah kakinya bisa mendapat pahala, menghapus 1 dosa dan mengangkat 1 derajat. Kemudian sholat berjamaahnya 27 derajat lebih baik. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan,
kewajiban itu dilipat gandakan 70 kebaikan. Jadi dapat kita, kalau hitungan secara matematis, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Yang pertama tadi, sholat sendiri pahalanya 1, kemudian dia sholat berjamaah di masjid, pahala yang pertama langkahnya, yang kedua sholat wajib berjamaahnya, ditambah lagi dengan sholat tarawih, sholat isya dulu. Seseorang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah maka akan mendapatkan pahala 59 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Makanya mari kita ramaikan atau kita hidupkan malam-malam Ramadan ini. Tadi sudah sampai ke sholat isya. Kemudian yang sholat taraweh atau sholat malam yang lain, di dalam kitab Muraqi Al-Falah ada penjelasan. Qiyam maknanya seseorang yang menyibukkan sebagian besar malamnya dengan ibadah muta'ah bil bita'ah. Wakilah dan sebagian kecil ada yang mengatakan saati minhu, atau sebagian kecil dari malamnya, yaitu dengan kegiatan yang pertama yaqra'ul Quran, membaca Quran, au yasma'ul hadis, atau mendengarkan hadis, au yusabbi, atau bertasbih, au yusolli ala nabi, atau berselawat kepada Nabi. Jadi kalau makna qiyamul lail tadi yang pertama yang paling mendekati adalah sholat malam. Kemudian ada yang lain dalam kitab Muraqi di sini maknanya bisa membaca Al-Quran, bisa mendengarkan hadis, kemudian bertasbih atau berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna qiyamul lail pelaksanaannya dari mulai sholat isya bahkan sampai sebelum menjelang sahur. Syekh Abdul Karim Al-Khudair, anggota ulama senior Saudi Arab, menerangkan tentang makna qiyam Ramadan pada penjelasan senada. Yang dimaksud qiyam adalah sholat. Inilah makna asal qiyam. Kemudian juga zikir dan doa. Qiyamul lail adalah makmuran malam dengan salat, zikir dan doa. Jika dia sholat malam berzikir di waktu tersebut, dia juga berdoa, maka ketika itu dia telah mengamalkan hadis, siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan karena motivasi iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maksudnya dengan percaya kepada janji Allah serta berharap kepada Allah yang Maha Suci, ibadah yang dilakukan, jika demikian motivasinya ibadahnya, maka dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Kesimpulannya, qiyam Ramadan mencakup segala macam ibadah yang dilakukan di malam hari Ramadan seperti sholat, sedekah, zikir, berdoa, dan lain-lain. Qiyam Ramadan tidak terbatas pada sholat malam saja, namun sholat malam adalah ibadah yang terdepan, masuk ke dalam istilah qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Jadi mari kita tingkatkan ibadah di malam hari supaya siang hari juga dapat pahala, malam hari juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.